Rosie. Setelah berduka, Jim berkeliling kota dan tanpa disengaja dia bertemu dengan Marwood. Niki Tiange. Marwood adalah asisten jaksa wilayah. Karena saat itu Marwood tidak mau menemuinya, Jim menunggunya pulang dan menyapanya. How much money do you know? It's lovely. That's what it is to be the one percent. Come on, John. It's too late for that stuff. Mr. Marwood, I'm Jim Baxford. I can I lost call my life savings, my house, my job, my wife. I'm She sorry. didn't leave me. She's dead. I'm telling you. Keesokan harinya, berita kematian Marwood dipublikasikan karena kecelakaan akibat mabuk. Jim menyalahkan pemodal Wall Street karena menghancurkan hidupnya dan menginginkan balas dendam. Ia membeli berbagai senjata api dan granat dari pedagang senjata ilegal. Singkat cerita, Jim mulai berlatih menggunakan senjata dan memulai penembakan pada seorang wakil presiden Wall Street. Satu persatu orang yang dianggap bersalah atas kematian Rosie telah dibunuh oleh Jim. Yeah, asshole. President of a well-known brokerage. Targeting Wall Street. Find out on our full report. Right, it may be related to Berita kematian petinggi Wall Street begitu viral sehingga Om Jeremy meminta tambahan keamanan pribadi untuk dirinya. Skin berpindah di tempat Jim nongkrong biasanya. Jim yang lama sudah tidak bertemu dengan teman-temannya dengan santai mengakui kepada teman-temannya bahwa dia adalah pembunuh Wall Street. Ketiga temannya menertawakannya dan yakin bahwa Jim sedang bercanda. Absolutely. Besides, it's a good time for me getting out of here with all these fucking shootings, huh? The whole city's on alert. You know, whoever does catch this guy's gonna get a big promotion, my man. It's me. It's me. It's me. I'm serious. I'm serious. Jim mulai memasuki gedung Wall Street untuk menyusun rencana. Jim sepertinya ingin mempersiapkan penyerangan besar-besaran. Saat berada di depan gedung perkantoran, tanpa sengaja Jim bertemu dengan Robert. Masih ingat kan Robert? Dia adalah mantan penasehat keuangannya. Singkat cerita, Robert memberi Jim kartu nama. Keesokan harinya, Jim menelpon Robert dan mengatakan kalau dia baru saja memenangkan turnamen poker. Jim mencoba untuk memancing Robert dan mereka membuat sebuah janji. Keesokan harinya, Jim melakukan serangan kepada Robert. Setelah membunuh Robert, satu persatu orang yang berada di gedung itu ditembaki oleh Jim. Setelah membuat kekacauan, Jim menggunakan topeng dan menyusup ke dalam gedung. Dia memasuki gedung dengan begitu santainya. Di dalam gedung, Jim membunuh semua pegawai Jeremy. Chairs up the other side. We need more point. I'm not the boss here. quiet. Please, my wife. She's pregnant. Hey, what the fuck is going on? Hurry, run!
Lantas Jim memasuki ke ruangan Jeremy. Di sana dia pertama kali bertemu dengan Jeremy Stancroft yang kejam dan serakah, yang secara tidak langsung bertanggung jawab atas situasi keuangan Jim. Jim duduk di atas meja Om Jeremy. Jim memberitahukan kepada Jeremy mengapa dia menargetkannya. Namun Jeremy membela tindakannya dan mengatakan bahwa orang kaya yang terkenal dalam sejarah tidak menjadi kaya dengan kerja jujur, dan bahwa kapitalisme adalah kelangsungan hidup masyarakat yang paling kuat, di mana yang kuat bertahan dan yang lemah mati. Ketika SWAT mulai mendekati ruangan Jeremy, Jim membuat sebuah permainan dengan meletakkan pistol di atas meja dan menghitung sampai 3. Tetapi Jeremy mengambil pistol saat Jim baru menghitung sampai angka 2. Jeremy membual dan tidak peduli dengan aturan. Dia hanya menginginkan sebuah kemenangan. Dan ketika Jeremy menarik pelatuknya, ternyata pistolnya kosong. Tiba-tiba SWAT menghancurkan jendela dan menembak mati Jeremy. Jim berpura-pura menjadi korban terluka yang tak bersalah. On the count of 3. 1, 2. Came out on top. Then you're dead. Beberapa menit kemudian, Jim berdiri di lobi gedung kantor. Dia melihat polisi yang merupakan rekannya saat kerja dulu. Jim dibawa keluar gedung oleh temannya menuju kebebasan. Tamat. Ending yang mengejutkan. Gimana Sambaters, aksi si Jim ini? Awalnya Om Kun mengira film ini kok datar-datar saja ya. Bayangin ceritanya cuman kontrol ke dokter sama beli obat gitu. Sampai akhirnya istri si Jim ini yaitu Rosie bunuh diri. Filmnya mulai bagus. Jim ternyata sadis ya Sambaters. Dia dengan membabi buta membunuh orang-orang yang dianggapnya bersalah. Sudah gak punya uang, banyak utang, di PHK, sampai kehilangan istrinya. Ya kalau kita di posisi Jim mungkin kita harus lebih ikhtiar dan bersabar. Aduh, kalau disuruh membeli nilai dari 1 sampai 10 nilainya adalah 7 poin. Sudah dulu ya Sambaters, karena Om Kun mau segera investasi tanah. Aduh, jangan lupa komen, like, subscribe buat ganti biaya kopi, rokok, snack, wifi, dan tagihan listrik selama Om Kun edit video ini. Matur, thank you.